Pada awal abad ke-16, bangsa Eropa mulai memasuki wilayah Nusantara untuk melakukan perdagangan. Namun, seiring berjalannya waktu, negara-negara tersebut memiliki keinginan untuk menguasai wilayah yang kaya akan rempah-rempah yang pada saat itu mahal di negara mereka. Salah satunya adalah bangsa Belanda. Belanda memasuki wilayah Nusantara pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman dan mendarat di wilayah Banten. Namun, pada saat pertama kali mendarat di wilayah Banten, Belanda tidak mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Banten dikarenakan pengaruh pedagang Portugis pada masa itu. Kemudian, pada tahun 1598, Belanda kembali datang ke wilayah Nusantara dengan dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybert. Mereka berhasil mendarat di wilayah Maluku. Keberhasilan ini kemudian mendorong keinginan dari berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Nusantara juga. Pada tahun 1599, ada 14 perusahaan yang memberangkatkan 16 kapal dengan tujuan ke Nusantara. Untuk menghindarkan persaingan antar para pengusaha Belanda yang datang ke Nusantara, Jacob van Oldenbarneveldt mengusulkan pembentukan VOC, yaitu sebuah kongsi dagang untuk menghadapi persaingan dari bangsa lain dan mengendalikan para pengusaha yang datang ke Nusantara. Pada tahun 1603, VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan. Dan pada tahun 1611, VOC memperluas jangkauan dagangnya dengan membangun rumah kayu di wilayah Jayakarta sebagai kantor dagang. Mereka menyewa lahan sekitar 1,5 hektar dan membangunnya menjadi komplek perkantoran, gudang, dan tempat tinggal orang Belanda. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang tidak menyukai keberadaan bangsa Belanda. Salah satunya adalah Pangeran Jayawikarta. Dan untuk mengusir bangsa Belanda, dia bekerjasama dengan pasukan dari Inggris. Koalisi Pangeran Jayakarta dengan Inggris ini kemudian berhasil mengusir tentara Belanda keluar dari Jayakarta. Menghadapi kekalahan dari pasukan Inggris, tentara Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen melakukan pelayaran ke arah Maluku untuk mengambil pasukan Belanda yang saat itu ada di Maluku. Pada waktu bersamaan, di wilayah Banten timbul konflik antara Kesultanan Banten dan Pangeran Jayawikarta. Melihat hal tersebut, Koen memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Jayakarta. Dan pada tahun 1619, tentara Belanda berhasil mengalahkan pasukan Jayakarta dan kemudian membumi hanguskan kota Jayakarta yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa. Setelah menguasai wilayah Jayakarta, pada tahun 1621, penguasa VOC resmi mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Selain mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, Koen juga mengganti penduduk Jayakarta. Karena akibat perang yang terjadi, kota Jayakarta ditinggalkan oleh penduduk aslinya. Yang tersisa di sana hanyalah penduduk non-pribumi, yaitu para pedagang dari negara-negara lain dan bangsa Belanda.